Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fancista Azil Firmansyah dengan NIM 240107110102. Di sini saya dari kelas ICP ingin membuat video dengan membaca kitab Safinatun Najah untuk memenuhi tugas UTS studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris. Yang akan dimulai dari bab tasydid pada sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasdidatu aqallis sholati 'alan nabiyyi arba'un. Allahumma 'alal lami wal mimi. Sholli 'alal lami ala Muhammadin 'alal mimi. Jadi tasdid sholawat yang pendek ada 4, yaitu Allahumma tasdidnya di atas lam jalalah dan mim. Wal mimi sholli 'alal lami tasdidnya di atas sholli, tasdid di atas lam. Ala Muhammadin 'alal mimi. Ala Muhammadin tasdidnya di atas mim. Jadi tasdid pada sholawat yang pendek itu ada 4 tempat atau 4 penempatan. Yaitu yang pertama ada di Allahumma. Pada bacaan Allahumma, tasdidnya sendiri itu ada di atas lam jalalah dan juga mim. Saya ulangi, lam jalalah dan juga mim. Jadi Allahumma di atas lam jalalah, Allahumma di atas mim. Lalu setelah itu yang kedua dalam bacaan sholli tasdidnya sendiri itu bertempatan di atasnya lam biasa. Sholli, nah di atas lam. Lalu yang berikutnya yang terakhir itu dalam kalimat ala Muhammadin. Ala Muhammadin sendiri tasdidnya itu ada di atasnya mim. Saya ulangi lagi, di dalam kalimat ala Muhammadin tasdidnya sendiri itu ada di atas mim. Di atas mim ya. Di atas mim. Jadi kalau disimpulkan tasdid di dalam sholawat yang pendek itu ada 4 penempatan. Yang pertama pada lafaz Allahumma itu ada di lam jalalah dan juga mim. Jadi dalam satu kalimat sudah ada 2 penempatan, yaitu dalam jalalah dan juga mim. Untuk yang ketiga sendiri pada kalimat sholli. Di dalam kalimat sholli tasdidnya berletak di atasnya mim, di atasnya lam sholli. Dan untuk yang terakhir dalam kalimat ala Muhammadin tasdidnya sendiri ada di atas mim, seperti itu. Lanjut kita akan beralih ke bab waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awqatus sholati khamsun awal waqti dhuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masyiru dhillis syai'i mislahu ghairu dhillil istiwa'i wa awwalu waqtil ashri idza shara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubis syamsi wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari wa awwalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiqi wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajris shadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi al ashfaqu thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu al ahmaru maghribul wal asfaru wal abyadu isya'u wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyad. Waktu-waktu sholat ada 5. Yang pertama sholat zuhur.
waktunya mulai tergelincir matahari sampai terjadinya bayangan suatu benda sama persis dengan ukuran benda itu. Benda 1 meter dalam ukuran bayangan sama 1 meter posisi tegak. Sholat Ashar, waktunya bila ukuran antara benda dan bayangan lebih panjang bayangannya. Itulah mulai waktu Ashar dan berakhir ketika matahari terbenam. Sholat Maghrib, mulai matahari terbenam sampai terbenamnya mega merah. Sholat Isya, mulai dari mega merah terbenam hingga terbitnya fajar sodik. Sholat subuh, waktunya mulai terbit fajar sodik sampai terbit matahari. Mega itu ada 3, kuning, putih, dan merah. Sedangkan mega merah untuk tanda waktu maghrib, kuning dan putih untuk waktu isya. Sholat isya disunahkan untuk diakhirkan hingga mega kuning dan mega putih telah hilang. Jadi untuk waktu-waktu sholat itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada sholat duhur. Sholat zuhur sendiri itu waktunya dimulai saat matahari sudah mulai tergelincir sampai terjadinya bayangan suatu benda sama persis dengan benda itu pada benda yang 1 meter dalam ukuran bayangannya sendiri itu juga sama 1 meter dalam posisi tegak. Jadi contohnya dalam waktu zuhur kita bisa mengetahui kalau itu sudah masuk dalam waktu zuhur itu bisa dari bayangan sebuah benda. Contohnya, sebuah pulpen. Pulpen jika kita tegakkan di sini, sedangkan nanti terkena sinar matahari dan bayangannya ukurannya sama persis seperti bolpen ini, maka itu sudah masuk ke dalam waktu zuhur. Semisal bolpen ini ukurannya 50 cm, sedangkan bayangan yang bayangan dari pulpen ini sendiri itu ukurannya sama, yaitu 50 cm juga, maka itu sudah masuk. Jikalau kurang dari bayangan itu, maka belum masuk waktu sholat zuhur. Oke. Lalu yang berikutnya masuk ke dalam waktu sholat Ashar. Waktunya bila ukuran antara benda dan bayangan lebih panjang bayangannya. Oke. Nah, saat bayangan benda lebih panjang daripada bendanya, maka itu sudah masuk ke dalam waktu sholat Ashar. Dan sholat Ashar sendiri itu berakhir waktunya ketika matahari sudah mulai terbenam. Contohnya lagi kita menggunakan media yang sama, yaitu pulpen. Pulpen sendiri, jikalau bayangan dari pulpen ini melebihi dari ukuran pulpen yang asli, maka itu sudah mulai masuk waktu Ashar. Oke. Contoh, pulpen ini memiliki panjang yang sama, yaitu 50 cm. Lalu bayangan dari pulpen ini mungkin panjangnya 60 cm atau 70 cm atau 80 cm, maka itu sudah masuk dalam waktu sholat Ashar. Nah, dan sholat Ashar itu waktunya akan berjalan sampai matahari terbenam atau matahari sudah turun. Itu berakhirnya waktu sholat Ashar. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah sholat maghrib. Sholat maghrib sendiri itu waktunya mulai matahari terbenam sampai terbenamnya mega merah. Nah, jadi sholat tadi sudah sholat Ashar itu berakhirnya dengan waktu matahari terbenam, maka di saat itu juga waktu sholat maghrib sudah mulai muncul, sudah mulai berjalan. Nah, jadi untuk sholat maghrib ini sedikit mudah untuk memperhatikan waktunya, karena kita dapat melihat dari terbenamnya matahari, tidak usah menggunakan perantara media seperti bayangan atau yang lain sebagainya. Nah, untuk berakhirnya dari sholat maghrib sendiri itu adalah dengan terbenamnya mega merah. Mega merah itu mungkin kalau teman-teman nggak tahu apa itu mega itu seperti di langit itu ada warna kemerahan, kekuningan, keputihan seperti itu. Awannya jadi berwarna merah, berwarna kuning, berwarna putih, sedikit gradasi seperti itu adalah mega. Jadi waktu berakhirnya waktu maghrib itu adalah ketika mega merah sudah mulai terbenam seperti itu.
Lalu untuk sholat isya sendiri, nah sholat isya itu dimulai saat mega merah itu sudah terbenam nih, sudah terbenam mega merah, maka mulailah sholat isya di situ waktunya. Nah, sholat isya sendiri itu berakhir sampai dari terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, sampai terbitnya fajar shodiq. Untuk yang berikutnya adalah sholat subuh. Sholat subuh. Oh iya, tadi belum dijelaskan ya apa itu fajar shodiq. Fajar shodiq sendiri itu adalah fajar yang asli lah atau maknanya benar-benar matahari sudah mulai nampak atau sudah mulai naik, meskipun hanya sedikit doang, ada hanya secuil bagian matahari yang sudah naik, itu yang dinamakan fajar shodiq karena benar-benar asli sudah pagi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Nah, beda teman-teman buat fajar shodiq dan juga matahari terbit. Nah, untuk fajar shodiq sendiri itu saat matahari sudah muncul, bukan sudah terbit seutuhnya. Nah, di situ dimulai ketika matahari muncul, disitulah dimulai waktunya sholat subuh. Nah, berakhir hingga kapan? Berakhir hingga terbitnya matahari atau matahari sudah mulai keluar secara seutuhnya dengan penuh, dengan benar-benar sudah terlihat mataharinya seperti itu. Jadi waktu subuh itu dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari seperti itu. Nah, berikutnya yaitu tadi sudah kita bahas tentang mega, maka kita akan perinci lagi. Mega itu sebenarnya itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama itu ada mega kuning, mega putih, dan mega merah. Nah, mega merah sendiri itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah waktu untuk dimulainya waktu maghrib. Tanda-tanda untuk dimulainya waktu maghrib. Nah, sedangkan mega kuning dan mega putih itu untuk waktu isya. Nah, waktu isya. Dan sholat isya sendiri itu disunahkan diakhirkan hingga mega kuning dan mega putih telah hilang seperti itu. Baik, lalu untuk bab berikutnya yaitu tentang haramnya sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khumsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula wa indal isfarari hatta tagruba wa ba'da salatis subhi hatta tadlu asy-syamsu wa ba'da salatil asri hatta tagruba. Haram mengerjakan sholat sunnah yang tidak punya sebab yang mendahului dan tidak punya sebab yang menyertai. Adapun waktu yang haram untuk sholat ada 5. Ketika matahari terbit hingga setinggi tumbak, ketika istiwa kecuali hari Jumat hingga matahari condong ke barat, ketika matahari kekuning-kuningan hingga matahari terbenam. Setelah mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam, dan sehabis sholat subuh hingga matahari terbit. Jadi kita ada sholat sunnah yang diharamkan dari sebagian para ulama, yaitu saat mengerjakan sholat sunnah yang tidak punya sebab yang mendahului dan tidak punya sebab yang menyertai untuk sholat itu sendiri. Jadi kita itu diharamkan untuk sholat sunnah terutama ketika kita tidak memiliki sebab yang pasti kenapa kita sholat sunnah itu, dan juga ketika kita tidak punya sebab yang menyertai ya, atau ketika kita tidak punya sebab yang mendahului motif kita untuk mengerjakan sholat itu. Nah, dan juga ada pun 5 waktu yang haram hukumnya untuk sholat sunnah. Saya ulangi, ada 5 waktu yang diharamkan untuk kita sholat sunnah. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit
hingga setinggi tumbak. Nah, matahari terbit hingga setinggi tumbak. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika matahari terbit hingga setinggi tumbak kita, gitu. Nah, untuk yang kedua, ketika istiwa. Nah, ketika istiwa kecuali hari Jumat. Nah, kecuali hari Jumat tetap ada pengecualian. Hingga matahari condong ke barat. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika istiwa. Ketika istiwa. Kecuali pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat hingga matahari condong ke barat. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga, ketika matahari kekuning-kuningan atau akan terbenam. Akan terbenam. Nah, sampai matahari sendiri itu terbenam. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika matahari kekuning-kuningan. Atau sudah mulai tanda-tanda mau terbenam nih. Seperti itu. Hingga matahari terbenam. Nah. Lalu untuk waktu yang keempat, yaitu setelah mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Nah, jadi salah satu waktu yang haram untuk kita sholat sunnah, yaitu setelah mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Nah, saya ulangi, setelah sholat asar. Setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Seperti itu. Lalu untuk waktu yang kelima, yaitu sehabis sholat subuh hingga matahari terbit. Jadi, kita diharamkan untuk sholat sunnah sehabis sholat subuh hingga matahari terbit. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut untuk bab berikutnya, yaitu adalah saktah dalam bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun saktatus sholati sittatun. Baina takbiratil ihrami wa du'ail istitahi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudi wa bainal fatihati wa ta'awudi wa baina akhiril fatihati wa amina wa baina amina basurati wa baina surati barruku'. Saktah dalam bacaan-bacaan sholat itu ada 6. Antara takbiratul ikram dan duha iftitah, antara duha iftitah dan bacaan ta'awudz, antara membaca al-fatihah dan membaca ta'awudz, antara membaca amin dan akhir fatihah, antara membaca amin dan membaca surat, ada membaca surat antara membaca surat dan ruku'. Jadi teman-teman semua, saktah sendiri atau yang sering kita artikan itu berhenti sebentar, itu dalam bacaan-bacaan sholat itu ada 6 penempatan. Yang pertama itu di antara takbiratul ikhram dan doa iftitah. Jadi sehabis kita takbiratul ikhram, itu kita berhenti sejenak lalu membaca doa iftitah seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu antara doa iftitah dan bacaan ta'awudz. Nah, di antara doa iftitah dan bacaan ta'awudz, habis baca doa iftitah, kita berhenti sejenak lalu langsung bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atau membaca ta'awudz seperti itu. Nah, untuk yang penempatan yang ketiga itu di antara membaca al-fatihah dan membaca ta'awudz. Jadi habis a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu berhenti sejenak, langsung dilanjut bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jadi di antara membaca al-fatihah dan juga membaca ta'awudz. Nah, untuk yang keempat itu ada di antara membaca amin dan juga akhir fatihah. Jadi setelah kita membaca fatihah pada saat waladhdallin, itu kita berhenti sejenak lalu bisa dilanjut dengan amin seperti itu. Lalu yang berikutnya itu yang kelima di antara membaca amin dan juga membaca surat. Jadi sehabis amin, yang habis amin setelah al-fatihah tadi, kita berhenti sejenak lalu dilanjut dengan membaca surat. Gitu, surat. Jadi contohnya amin, berhenti sejenak, langsung dilanjut bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar seperti itu. Oke. Lalu untuk yang terakhir yaitu di antara membaca
surat dan rukuk. Lalu sama seperti sebelumnya, ketika kita sehabis membaca surat pendek, kita berhenti sejenak lalu dilanjut dengan rukun. Contohnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sehabis itu kita tidak langsung ruku dengan sekejap mata, tapi kita berhenti dulu sejenak, lalu kita lanjut dengan ruku seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, saktah dalam bacaan surat itu ada 6 penempatannya. Yang pertama ada di antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Yang kedua ada di antara doa iftitah dan juga doa bacaan ta'awudz. Yang ketiga ada di antara membaca Al-Fatihah dan juga membaca ta'awudz. Yang keempat ada di antara membaca amin dan akhir Fatihah. Yang kelima ada di antara membaca amin dan membaca surat. Dan yang keenam ada di antara membaca surat dan ruku, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu adalah rukun-rukun yang wajib tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'atu ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu bainas sajdataini tumakninatu hiya sukunun ba'da harakati bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah di dalamnya ada 4. Ruku i'tidal, sujud, dan sujud di antara 2 sujud. Adapun yang dimaksud dengan tumakninah yaitu tenang atau tidak bergerak setelah bergerak, dengan sekiranya semua anggota badan sudah menetap pada tempat, kira-kira seukuran bacaan subhanallah. Jadi teman-teman, rukun-rukun yang diwajibkan untuk tumakninah di dalam sholat itu ada 4 tempat nih. Yang pertama ada pada saat kita ruku, yang kedua ada saat kita i'tidal, yang ketiga ada saat kita sujud, dan yang keempat ada di saat kita duduk di antara 2 sujud. Nah, maksudnya dari i'tidal sendiri itu seperti apa sih? Maksud dari tumakninah sendiri itu seperti apa sih? Maksud dari tumakninah sendiri yaitu ketika kita tenang atau tidak bergerak setelah kita bergerak. Jadi setelah transisi antara gerakan sholat itu kita diwajibkan untuk tenang, tidak bergerak sementara, seperti itu. Nah, kira-kira berapa lama sih kita tenang seperti itu tuh? Nah, sekiranya itu kita tenang seperti itu ketika sampai semua anggota badan kita sudah menetap pada tempatnya, sudah menetap tenang pada tempat yang dilakukan pada gerakan tersebut, kira-kira seukuran bacaan subhanallah, seperti itu. Jadi contohnya ketika kita habis membaca surat pendek lalu kita ruku, itu kan ada transisi pergantian gerakan sholat tuh. Nah, kita di situ tidak langsung habis ruku tidak langsung i'tidal, jadi ada tumakninah sebentar di situ atau berhenti sejenak untuk menenangkan badan kita, seperti itu, atau tidak bergerak sementara. Nah, pada saat semisal Allahu Akbar, itu ruku kan posisinya, itu kira-kira kita berhenti sejenak di situ atau tidak bergerak sejenak di situ, itu kira-kira seukuran bacaan subhanallah. Jadi sehabis Allahu Akbar jadi subhanallah, lalu bisa langsung dilanjut ke i'tidal, seperti itu. Langsung bisa dilanjut ke i'tidal untuk meneruskan sholatnya. Sama setelah pas habis i'tidal, habis sami Allahu liman hamidah, kita juga berhenti sejenak untuk tumakninah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah di dalam sholat utamanya itu ada 4 tempat. Yang pertama ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, dari tumakninah sendiri yaitu tenang atau tidak bergerak
dan sekiranya itu semua anggota badan sudah menetap pada tempatnya, dan kira-kira mungkin lama dari tumanina sendiri itu seukuran bacaan subhanallah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atu al-awwalu tarku ba'di min ab'adi as-salati au ba'dil sa'athani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan as-salisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi ada 4. Meninggalkan satu sunnah abad atau sebagian dari sunnah abad, mengerjakan sesuatu yang bila disengaja dapat membatalkan sholat tapi tidak membatalkan jika keadaan lupa, memindahkan rukun ucapan di lain tempat semestinya, mengerjakan rukun fi'li tapi ada dugaan kemungkinan tambah, misal rokaat saya ini yang keempat atau yang ketiga seperti itu. Jadi ada sebab-sebab disunahkan sujud sahwi di dalam sholat. Untuk yang pertama yaitu ketika kita meninggalkan satu sunnah abad atau sebagian dari sunnah abad sendiri seperti itu. Jadi kita disunahkan untuk sujud sahwi jikalau kita meninggalkan satu sunnah abad atau sebagian dari sunnah abad. Untuk yang kedua, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu yang bila disengaja dapat membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan jika kita dalam keadaan lupa, seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan kita sedang sholat, namun kita tidak sengaja menambahkan sesuatu secara lupa ya, karena lupa mungkin dari penambahan rokaat atau penambahan gerakan sholat, itu kita disunahkan untuk sujud sahwi, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, yaitu memindah rukun ucapan di lain tempat semestinya. Nah, memindah rukun ucapan di lain tempat semestinya. Seperti itu. Lalu untuk yang keempat, mengerjakan rukun fi'li atau rukun yang dalam hubungan perbuatan, tapi ada dugaan kemungkinan penambahan. Misalnya penambahan dalam rokaat sholat, apakah ini yang rokaat yang ketiga, atau masih yang kedua, atau sudah yang keempat, atau seperti apa, itu disunahkan sujud sahwi seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya adalah bab sunnah abad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ab'adus sholati sab'atut tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalatu ala ali fit tasyahudil akhiri wal qunutu wassalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi fi. Sunnah abad ada 7. Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, membaca salawat nabi pada tasyahud awal, membaca salawat kepada keluarga nabi dalam tasyahud akhir, membaca kunut, membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad dalam kunut, membaca salawat salam kepada keluarga dan sahabat Nabi dalam kunut. Jadi teman-teman semua, sunnah abad itu ada 7 hal. Yang pertama itu adalah tasyahud awal. Nah, yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua itu adalah duduk untuk tasyahud awal. Jadi kita duduk waktu tasyahud awal itu termasuk sunnah dan juga tasyahud awalnya sendiri. Yang ketiga itu membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Jadi yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hukumnya termasuk sunnah abad ya, pada tasyahud awal. Lalu membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Lalu membaca kunut itu termasuk juga sunnah abad.
terus membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad dalam kunut. Jadi membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad pada saat kunut itu termasuk sunnah abad seperti itu. Lalu membaca salawat salam kepada keluarga dan sahabat Nabi dalam kunut. Jadi membaca salawat salam kepada Nabi dan juga keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi dalam kunut itu termasuk sunnah abad. Saya ulangin lagi, jadi di sunnah abad itu terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama ada tasyahud awal, yang kedua ada duduk untuk tasyahud awal, yang ketiga itu membaca salawat Nabi pada tasyahud awal, yang keempat itu membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, lalu membaca doa kunut, lalu membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad dalam kunut. Lalu yang terakhir yaitu membaca salawat salam kepada keluarga dan sahabat Nabi dalam kunut. Gitu. Lalu berikutnya yaitu adalah bab batalnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyarah khoslatan bil hadathi wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa wan kisyafil aurati illam tustar halan wan nutaqu bi harfaini aw harfin mufhimin amdan wa bil muftiri amdan awil aklil kathiri nasiyan wa thalathi harokatin mutawaliyatin walau sahwan wal wasbatil fahishati wal dorbatil mufritoti wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyani wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin wa niyati qad is-salati wa ta'liqi qata'iha bi syai'i wa taraddudi fi qata'iha. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 14 macam. Kejatuhan najis, kecuali jika langsung dibuang tanpa dibawa. Aurat terbuka, kecuali bila langsung ditutup. Berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat dipahami. Sengaja melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan banyak sekalipun dalam keadaan lupa. 3 kali bergerak secara berturut-turut sekalipun lupa. 1 kali lompatan yang terlalu keras. 1 kali pukulan yang terlalu keras. Sengaja menambah rukun fi'li. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ketinggalan imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Niat membatalkan sholat, menggantungkan atau membatalkan sholat, dan ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Jadi teman-teman, hal-hal yang membatalkan sholat di dalam sholat itu ada 14 macamnya. Yang pertama itu ketika kita kejatuhan najis. Nah, kecuali jika kita langsung membuang najis tersebut tanpa membawanya. Jadi langsung dibuang tanpa perlu dibawa terlebih dahulu, itu bisa dihitung tidak batal. Nah, untuk yang kedua yaitu aurat terbuka, kecuali bila langsung ditutup. Jadi ketika kita sholat nih kan ada pasti ketika kita gerak pasti mungkin ada hal-hal yang tidak direncanakan dan itu terlihat aurat kita terlihat seperti itu. Maka kita bisa langsung menutupnya dan itu tidak akan membatalkan sholat kita, kecuali kalau kita tidak sudah sadar aurat kita terlihat tapi tetap melanjutkan sholat, maka sholat kita batal seperti itu. Lalu berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat dipahami. Jadi mungkin kita berbicara 1 huruf saja, seperti apa ya contohnya, mungkin seperti hal-hal kayak naum gitu kan, tidak ada hubungannya kayak sama sholat itu, maka di saat itu juga sholat kita langsung batal karena kita berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat dipahami oleh orang, seperti itu. Nah,
Untuk yang keempat yaitu sengaja melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu sendiri atau puasa. Nah, contohnya apa? Anda sholat sambil makan itu kan membatalkan itu pastinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 3 kali bergerak secara berturut-turut sekalipun lupa. Jadi kalau kita bergerak secara 3 kali selama berturut-turut, secara berturut-turut, itu kita dianggap batal sholatnya. Sekalipun itu dalam keadaan lupa. Semisal kita ada bagian yang habis digigit nyamuk nih, lalu terasa gatal, lalu kita garuk selama 3 kali tuh, selama 3 kali. Nah, itu jikalau kita tidak sadar kalau kita itu sudah tiga kali melakukan hal tersebut, itu bisa dihitung sebagai batalnya sebuah sholat gitu. Nah, lalu berikutnya ada 1 kali lompatan yang terlalu keras. Jadi kita melompat tapi terlalu keras atau terlalu tinggi, lalu 1 kali pukulan yang terlalu keras saat kita memukul sesuatu itu juga terlalu keras, itu maka sholatnya batal. Lalu sengaja menambah rukun fi'li atau perbuatan seperti ruku dan lain-lain, kayak kita menambah gerakan-gerakan sholat itu hukumnya pasti membatalkan sholat. Lalu berikutnya yaitu mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Jikalau kita mendahului seorang imam dengan 2 rukun fi'li, maka itu sudah dihitung sebagai kita batal sholatnya, seperti itu. Lalu untuk berikutnya ketinggalan imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Ketika kita tidak ada uzur sama sekali, lalu kita ketinggalan imam nih, maka itu bisa dihitung kita sholatnya batal. Jikalau kita ada uzur seperti kaki kita sudah mulai sakit untuk sholat, jadi kita mungkin terlambat untuk ikut dengan imam seperti itu, maka itu masih diperbolehkan untuk sholat atau sholat tidak batal seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu niat membatalkan sholat. Jikalau kita sudah niat untuk membatalkan sholat meskipun itu sedikit saja, itu sudah termasuk sholat kita batal seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya yaitu menggantungkan atau membatalkan sholat. Misalnya kalau turun hujan, sholat akan saya batalkan seperti itu. Itu hitungannya sholat kita batal seperti itu. Menggantungkan atau membatalkan sholat. Lalu untuk yang terakhir yaitu ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Nah, ketika kita ragu-ragu tuh membatalkan sholat, maka secara tidak langsung sholat kita sudah batal sendiri seperti itu. Jadi seperti itu untuk bab dari batalnya sholat. Lanjut kita akan masuk ke bab sholat jamaah yang imamnya wajib untuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu wal mutaqaddimatu fil matari. Sholat jamaah yang imamnya wajib niat menjadi imam ada 4. Sholat Jumat, sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah, sholat dinazari yang dilakukan secara berjamaah, sholat yang dijamak takdim karena turun hujan dikerjakan secara berjamaah. Jadi teman-teman semua, sholat jamaah yang imamnya sendiri wajib untuk niat jadi imam itu ada 4 waktu, yaitu ketika kita sholat Jumat, ketika kita menjadi imam sholat Jumat, maka kita wajib untuk niat menjadi imam seperti itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu untuk yang berikutnya yaitu sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah. Sholat yang diulangi seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Itu kan sholat 5 waktu diulangi setiap hari. Maka imam itu wajib untuk niat sebagai imam. Niat sebagai imam untuk sholat 5 waktu tersebut. Lalu yang berikutnya itu sholat yang dinazari yang dilakukan secara berjamaah. Jadi jikalau kita memiliki nazar, lalu dengan nazar itu kita akan sholat, maka kita harus wajib untuk niat sebagai imam jikalau berjamaah seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir yaitu sholat yang dijamak takdim karena turun hujan yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, ketika mungkin ada halangan kita untuk sholat
ataupun bagaimanapun itu, seperti karena turun hujan, karena keadaan bahaya atau lain sebagainya, pada saat kita jamak takdim dan juga jikalau itu dikerjakan secara berjamaah, maka kita sebagai imam wajib untuk niat sebagai imam sholat tersebut, seperti itu. Jadi untuk sholat jamaah yang imamnya wajib niat menjadi imam itu ada 4 waktu. Yang pertama ada sholat Jumat, yang kedua ada sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah, yang ketiga ada sholat yang dinazari yang dilakukan secara berjamaah, yang keempat ada sholat yang dijamak takdim karena turun hujan dan dikerjakan secara berjamaah juga. Jadi itulah sholat jamaah yang imamnya wajib niat. Oke. Lalu berikutnya yaitu syarat menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul qudwati ahada asyara Allah ya'lama mutlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi wa ayya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidi aw fi salatimi'ati dira'in taqriban wa ayyanwiyal qudwata awil jama'ata wa ayyatawafaqa natmu sholataihima wa alla yukhalifatu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa ayyutabi'ah. Syarat-syarat menjadi makmum ada 11. Harus tidak mengetahui batalnya sholat imam karena hadas atau karena yang lain. Tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulangi. Imam tidak menjadi makmum. Tidak ada seseorang yang ummi. Bagi makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat. Makmum harus mengetahui berpindah-pindahnya imam. Imam dalam makmum harus kumpul satu masjid atau kira-kira 300 zirok. Makmum harus berniat ikut pada imam atau niat jamaah. Sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya atau praktiknya. Bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang tidak dikerjakan imam, yang kelihatan buruk jika tidak mengikutinya. Yang terakhir harus mengikuti imam, seperti itu. Jadi untuk syarat-syarat menjadi makmum sendiri itu ada 11 hal, teman-teman. Yang pertama, kita harus tidak mengetahui batalnya sholat imam karena hadas atau karena yang lain. Jadi kita tidak boleh tahu tuh untuk mengetahui batalnya sholat imam jikalau kita mau menjadi makmum, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulangi karena hal yang tidak sah. Kita tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulangi karena tidak sah. Jadi jikalau kita saat kita menjadi makmum, kita ada hal yang tidak sah nih, tapi imam tetap lanjut, maka kita harus ikut dengan imam, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu imam tidak menjadi makmum. Imam tidak diperkenankan untuk menjadi makmum, seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, tidak ada seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Jadi makmum itu harus seseorang yang bukan ummi atau seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Berikutnya, bagi makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat. Jadi makmum sendiri itu tidak boleh mendahului seorang imam di saat sholat berjamaah. Makmum yang berikutnya, makmum harus mengetahui berpindah-pindahnya imam, pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Seperti kita tahu gerakan sholatnya itu seperti apa, maka kita harus mengetahui berpindah-pindahnya imam itu juga. Lalu yang berikutnya yaitu imam dan makmum harus kumpul satu masjid atau kira-kira 300 zirok bila tidak di masjid, gitu. Nah, makmum itu harus, untuk yang berikutnya, makmum harus berniat ikut pada imam atau niat jamaah. Jadi kita sebagai makmum sendiri itu harus
memiliki niat untuk menjadi makmum atau ketika kita sholat berjamaah, kita harus niat terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya itu sholat yang dikerjakan imam dan makmum itu harus sama urutannya atau rangkaiannya atau prakteknya. Jadi kita uh, tidak boleh kayak ikutin rangkaian kita sendiri. Kita harus ikut dengan imam kita, gitu. Nah, berikutnya bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan imam, yang kelihatan buruk jika tidak mengikutinya, seperti itu. Jadi kayak seperti tahiyat awal, qunut dan lain sebagainya, kita harus tetap mengikutinya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sudah pasti harus mengikuti imam bagaimanapun itu. Nah, baik, itu tadi adalah syarat menjadi makmum. Yang berikutnya adalah contoh-contoh menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suwarul qudwati tis'un tasihu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu mar'ati bi rajulin wa qudwatu hunsa bi rajulin wa qudwatum ra'atin bi hunsa wa qudwatum ra'atin bim ra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatun rajulin bimro'atin wa qudwatu rajulim bi khunsa wa qudwatu khunsa bimro'atin wa qudwatu khunsa bi khunsa. Contoh-contoh menjadi makmum ada 9, yang 5 dihukumi sah, yaitu orang laki-laki bermakmum dengan jamaah laki-laki, orang perempuan bermakmum dengan orang laki-laki, orang baria setengah pria dan setengah wanita bermakmum dengan orang laki-laki, orang wanita bermakmum dengan imam waria, orang perempuan bermakmum dengan orang perempuan, sedangkan 4 yang tidak sah yaitu orang laki-laki bermakmum dengan imam perempuan, imam orang waria makmumnya laki-laki, orang waria bermakmum dengan imam perempuan, imam dan makmum sama-sama waria. Jadi teman-teman ada 9 contoh-contoh menjadi makmum. Yang 5 dihukumi sah dan yang 4 dihukumi secara tidak sah, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu ketika orang laki-laki bermakmum dengan imam laki-laki. Jadi sama laki-laki saling jadi imam dan juga makmum itu disahkan atau diperbolehkan. Lalu yang kedua yaitu ketika orang perempuan bermakmum dengan orang laki-laki. Nah, ketika orang perempuan menjadi makmum seseorang laki-laki itu pastinya disahkan ketika mereka sholat berjamaah. Lalu yang ketiga yaitu orang waria atau setengah pria setengah wanita itu bermakmum dengan orang laki-laki. Nah, di sini diperbolehkan ketika orang waria atau mungkin kita biasa sebut sebagai ya waria setengah pria dan setengah wanita itu bermakmum dengan seorang laki-laki, maka itu hukumnya diperbolehkan. Nah, untuk yang keempat yaitu ketika orang wanita bermakmum dengan imam waria. Nah, seorang wanita itu juga diperbolehkan atau disahkan untuk bermakmum dengan imam waria. Lalu untuk yang kelima, untuk yang sah itu ketika seorang perempuan bermakmum dengan orang perempuan juga. Jadi ketika orang perempuan menjadi makmum lalu imamnya adalah seorang perempuan juga, maka itu diperbolehkan atau disahkan. Lalu sedangkan 4 yang tidak sah itu yang pertama itu ada orang laki-laki bermakmum dengan imam perempuan. Di sini ketika orang laki-laki bermakmum dengan imam perempuan, maka itu tidak diperbolehkan atau tidak disahkan sholatnya, seperti itu. Lalu yang kedua ketika seorang waria makmumnya adalah laki-laki. Nah, ketika seorang waria menjadi imam lalu makmumnya itu adalah laki-laki, maka di situ juga tidak diperbolehkan juga atau tidak disahkan. Yang berikutnya yaitu ketika orang waria bermakmum dengan imam perempuan. Ketika orang waria bermakmum dengan imam perempuan, maka itu juga sama juga, tidak disahkan juga. Lalu untuk yang terakhir, ketika imam dan makmum sama-sama waria, ini sudah pasti tidak diperbolehkan atau tidak disahkan, seperti itu. Lalu untuk bab yang berikutnya yaitu adalah
syarat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu jam'it takdimi arba'atun. Al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri. Syarat-syarat sholat jamak takdim ada 4. Harus dimulai dari sholat yang pertama, harus niat jamak ketika mengerjakan sholat yang pertama, antara sholat pertama dan kedua harus berturut-turut berlangsungnya uzur atau halangan. Jadi teman-teman semua, syarat-syarat jamak takdim itu ada 4 hal, ada 4 macam. Syarat-syarat kita bisa mengerjakan sholat jamak takdim. Yang pertama kita harus dimulai dari sholat yang pertama terlebih dahulu. Kita harus dimulai dari sholat yang pertama. Jadi kita tidak bisa mulai dengan sholat yang kedua. Jadi semisal kita mau jamak sholat duhur sama asar, kita harus memulainya dengan sholat duhur terlebih dahulu baru sholat asar. Tidak bisa sholat asar terlebih dahulu baru sholat duhur, itu tidak diperkenankan. Lalu yang berikutnya yaitu harus niat jamak ketika mengerjakan sholat yang pertama. Kita harus niat jamak takdim ketika kita sholat yang pertama agar sholat kita sah, seperti itu. Lalu di antara sholat yang pertama dan kedua itu harus berturut-turut. Jadi sehabis kita selesai sholat yang pertama, kita langsung berdiri untuk mengerjakan sholat yang berikutnya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah ketika berlangsungnya uzur atau halangan. Nah, ketika kita ada uzur atau halangan, kayak semisal hal-hal yang membahayakan atau ketika kita berpergian ke tempat yang jauh, itu kita diperbolehkan untuk sholat takdim gitu, atau diawalkan, seperti itu. Jadi ketika kita tidak ada uzur atau tidak ada apapun sama sekali, kita tidak diperkenankan sama sekali mengerjakan sholat takdim, seperti itu. Baik, lanjut ada yaitu ke bab syarat jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu jam'it takhiri ithnani niyatut takhiri waqad baqiyah min waqti al-ula wa dawamul udri ila tamamis tsaniyah. Syarat-syarat jamak takhir ada 2. Niat jamak takhir ketika masih ada waktu sholat yang pertama, kira-kira cukup untuk melakukan sholat yang pertama itu berlangsungnya uzur sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Jadi teman-teman semua, syarat untuk jamak takhir itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah niat jamak takhir ketika kita masih ada waktu sholat yang pertama, kira-kira cukup untuk melakukan sholat yang pertama itu. Lalu yang kedua itu ketika berlangsungnya uzur sampai mengerjakan sholat kedua. Jadi ketika uzur kita itu masih berlanjut ya sampai sholat yang kedua itu, maka kita diperbolehkan untuk sholat jamak takhir. Tapi kalau uzur kita itu belum sampai atau lebih, itu tidak diperkenankan untuk sholat jamak takhir, seperti itu. Lalu berikutnya adalah bab syarat mengqashar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul qasri sab'atun ayyakuna syafarahu marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa antakuna sholatu rubaiyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Jadi syarat-syarat mengqashar sholat ada 7. Yang pertama, berpergian yang telah mencapai 2 marhalah, yaitu 899 atau 2 marhalah. Lalu berpergian yang diperbolehkan, lalu harus tahu bolehnya mengqashar, lalu harus berniat mengqashar takbir, lalu sholat yang berharokat 4, lalu berlangsungnya kepergian sampai sempurna melakukan sholat, tidak boleh bermakmum dengan imam yang bersembahyang sempurna.
sekalipun hanya sebagian dari sholatnya. Jadi syarat-syarat mengqashar sholat itu ada 7. Yang pertama ketika kita berpergian yang sangat jauh, atau di sini itu disebutkan 2 marhalah, yaitu 89.999,992 meter atau kurang lebih 89 km lebih gitu. Jadi ketika kita berpergian yang sangat jauh, yang kurang lebih sampai 2 marhalah, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya itu berpergian yang diperbolehkan atau yang tidak melanggar syariat atau berpergian ke hal-hal yang baik itulah. Lalu yang berikutnya itu harus tahu bolehnya mengqashar. Kita sebagai muslim harus tahu mengqashar itu bolehnya seperti apa, biar kita bisa mengqashar sebuah sholat seperti itu. Lalu yang berikutnya harus berniat mengqashar takbir. Nah, harus berniat selain mengqashar sholat, kita harus berniat mengqashar takbir juga seperti itu. Lalu yang berikutnya itu sholat yang berrokaat 4 yang bisa dikosor. Yang hanya bisa dikosor itu adalah sholat yang hanya berrokaat 4. Kayak zuhur, asyar, dan juga isya. Itu kita bisa mengqashar sholat tersebut. Lalu berikutnya berlangsungnya kepergian sampai sempurna melakukan sholat. Lalu yang terakhir, tidak boleh bermakmum dengan imam yang bersembahyang sempurna atau bukan mengqashar. Jadi kita tidak boleh bermakmum dengan imam yang sholatnya itu sempurna atau yang full. Kayak ketika ada imam yang mengerjakan sholat zuhur secara 4 rakaat, maka namun kita sebagai seorang musafir itu mengqashar sholat menjadi 2 rakaat saja, maka kita tidak diperkenankan menjadi makmum dengan imam yang sholat 4 rakaat tersebut atau full tadi, sekalipun hanya sebagian dari sholatnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah syarat sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Jum'ati sittatun antakuna kulluha fi waqti dhuhri wa antuqoma fi hittatil baladi wa antusalla jama'atan wa ayyakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustautinina wa alla tashbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi wa ayyataqaddamaha khutbatani. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Harus dilakukan di waktu zuhur, harus didirikan dalam perbatasan daerah, harus dilaksanakan berjamaah. Orang-orang yang sholat Jumat harus ada 40 orang laki-laki balik, semua bermukim dan orang-orang merdeka. Tidak didahului dan tidak dibarengi oleh sholat Jumat yang lain dalam satu daerah itu. Sebelum sholat Jumat harus membaca 2 khutbah. Jadi teman-teman semua, untuk syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6 macam. Yang pertama itu harus dilakukan di waktu zuhur. Jadi untuk sebagai pengganti dari sholat zuhur tersendiri. Yang kedua itu harus didirikan dalam perbatasan daerah. Itu harus didirikan dalam perbatasan sebuah daerah. Lalu yang ketiga harus dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh secara individual atau sendiri-sendiri. Lalu orang-orang yang sholat Jumat harus ada 40 orang laki-laki dan semuanya itu harus balik. Dan juga semua orang dan juga bermukim atau memiliki tempat tinggal. Dan orang-orang yang merdeka. Jadi tidak boleh orang-orang yang masih, kalau zaman dulu itu bahasanya masih budak dan lain sebagainya, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang belum balik, itu mereka tidak diperkenankan untuk sholat Jumat gitu. Meskipun ya untuk ikut saja itu masih diperbolehkan, namun mungkin sholatnya tidak akan sah seperti itu. Lalu yang berikutnya tidak didahului dan tidak dibarengi oleh sholat Jumat yang lain dalam satu daerah itu. Jadi dalam satu daerah tidak boleh ada 2 sholat Jumat yang dikerjakan secara bersamaan dalam satu daerah atau dalam satu desa lah, seperti itu. Kalau sudah beda desa bisa. Lalu untuk yang terakhir, sebelum sholat Jumat harus membaca 2 khutbah. Nah, sebelum sholat Jumat kita harus membaca 2 khutbah atau mendengarkan 2 khutbah untuk sebagai salah satu syarat sah sholat Jumat. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya itu adalah rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun.
hamdulillahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qiraatu ayatim minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Rukun-rukun dua khutbah ada 5 macam. Yang pertama itu membaca alhamdulillah atau memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi kita harus membaca alhamdulillah atau memuja kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi kita juga selain tadi membaca alhamdulillah atau memuja kepada Allah, kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah pertama dan juga kedua juga seperti itu. Lalu yang berikutnya wasiat takwa dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi kita juga harus berwasiat takwa dalam khutbah yang pertama dan juga yang kedua. Lalu berikutnya membaca ayat dari Al-Quran dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi dalam khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada yang pembacaan ayat dari Al-Quran di dalam sana agar bisa sah khutbah Jumatnya. Lalu yang terakhir yaitu berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Jadi untuk yang terakhir itu kita mesti berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan juga perempuan pada saat khutbah kedua seperti itu. Baik, seperti itu untuk rukun khutbah Jumat. Yang berikutnya adalah syarat khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. At-taharatu anil hadatsaini asghari wal akbari wat taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani was sadrul aurati wal qiyamu ala qadiri wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninati sholati wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati wa antakuna bil arabiyati wa ayyusmi'ahuma arba'ina wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jadi syarat-syarat sholat dua khutbah itu ada 10. Yang membaca harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi untuk yang berkhutbah itu harus suci dari hadas yang namanya hadas besar dan juga hadas kecil. Lalu yang berikutnya itu suci dari najis atau baik berpakaian maupun tempat. Jadi baik dari pakaian ataupun tempat sendiri itu harus suci, tidak boleh terkena najis. Yang ketiga yaitu adalah menutup aurat. Yang keempat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kelima itu adalah duduk di antara dua khutbah kira-kira selama lebih dari ukuran tumakninah dalam sholat. Nah, lalu yang keenam antara dua khutbah dan sholat harus berturut-turut atau langsung. Lalu yang berikutnya itu khutbah harus berbahasa Arab. Bagi khotib harus berusaha memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang itu dan harus mendengar semua. Dan yang 9 yaitu kedua khutbah harus dalam waktu zuhur. Kan, seperti itu. Jadi untuk yang berikutnya itu habis kita syarat khutbah Jumat adalah kewajiban terhadap mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yalzamul lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayat ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburnya. Jadi ada 4 hal yang wajib dilaksanakan terhadap mayit. Kewajiban kita terhadap mayit itu ada 4, yaitu yang pertama memandikan pastinya, lalu mengkafani, menyolati dan juga yang terakhir menguburnya. Berikutnya adalah cara memandikan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayyagsila sawataihi wa ayyuzilal qadara min anfihi wa ayyuwadhi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa
ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Paling sedikit cara memandikan mayit dengan meratakan air pada badannya. Sedangkan lebih sempurnanya ialah kubul dan dubur harap dibersihkan. Yang kedua, kotoran dari hidung harus dihilangkan. Yang ketiga, supaya mewudukan mayit. Yang keempat, yaitu dimandikan dengan daun bidara. Lalu yang terakhir disiram dengan air sebanyak 3 kali, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul kafani saubun ya ummuhu wa akmaluhu lirrijali salasu lafaifa walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatan. Paling sedikit cara membungkus mayat itu hanya dengan satu pakaian yang mencukupi. Adapun lebih sempurnanya dengan 3 lapis pakaian atau kain untuk mayat laki-laki, dan jika perempuan maka baju kurung, kerudung kebaya dan 2 lapis pakaian, seperti itu. Lalu yang berikutnya itu adalah rukun sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu sholatil janaizi sab'atun. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani arba'u takbiratin, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadisu ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsalisatis sabi'u as-salam. Jadi rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7, yaitu niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima membaca sholawat setelah takbir kedua, yang keenam berdoa untuk mayit, dan yang terakhir yaitu adalah salam. Jadi seperti itu rukun-rukun sholat jenazah. Lalu yang berikutnya adalah cara mengkubur mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallu dafni hufratun taktumu raihatu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qomatun wa bastotun wa yudha'u hadduhu alat turabi wa yajibu taujihuhu ilal qiblati. Paling sederhana cara mengubur mayit itu cukup dengan lubang yang dapat mencegah bau mayit dan dapat melindunginya dari serbuan binatang buas. Sedangkan cara yang paling sempurna adalah galian dalam ukuran manusia sedang, ditambah acungan tangan ke atas, kemudian pipi si mayit diletakkan di tanah, wajib dihadapkan ke arah kiblat, seperti itu. Baik, lalu yang berikutnya adalah pembongkaran kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yumbashul mayyitu li arba'i hisalin lil ghusli idza lam yataghayyar wali tawjihihi ilal qiblati walil mali idza dzufina ma'ahu walil mar'ati idza dzufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Kubur harus dibongkar dengan 4 perkara, yaitu yang pertama untuk dimandikan jika belum berubah jasadnya, yang kedua untuk dihadapkan ke arah kiblat, yang ketiga untuk mengambil harta yang ditanam bersama mayit, yang keempat atau yang terakhir untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama mayit bila ada kemungkinan janin masih hidup, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah hal minta tolong, bab hal minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-isti'anatu arba'u hisalin mubahatu wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya sabbu ala nahwil mutawaddi'i wal makruhatu hiya limay yagsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil naridi indal ajri. Hal minta tolong punya 4 hukum, yaitu boleh, yang kedua menyimpang dari keutamaan, yang ketiga makruh, dan yang keempat wajib. Adapun yang boleh yaitu minta tolong mendekatkan diri ketika
wudhu atau mandi seperti itu. Lalu yang kedua, yang ilaful aula, yaitu minta tolong menuangkan air kepada orang yang berwudhu. Lalu yang ketiga, yang makruh, itu ialah ketika menuangkan air kepada orang yang mandi. Dan yang wajib minta tolong adalah bagi orang yang sakit terkala tidak mampu, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun amwalul lati talazamu fiha zakatu sittatu anwa'in. An-na'amu wan naqdani wal mu'asyaratu wal amwalut tijarati wajibuha rubu'u usyuri fi mati urudit tijarati warrikazu wal ma'danu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 6 jenis. Yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga buah-buahan dan tanaman makanan pokok, yang keempat barang simpanan purbakala, dan yang kelima logam-logam atau barang tambang, yang keenam harta dagangan. Dan adapun zakat harta dagangan ialah 1/4 dari 10 atau 2,5%. Nah, dari jumlah harta dagangan seperti itu. Baik, untuk yang bab berikutnya yaitu adalah bab puasa. Puasa Ramadan itu wajib dengan 1 dari 5 perkara. Yang pertama itu sempurnanya bulan Sya'ban atau 30 hari. Yang kedua terlihatnya hilal atau bulan sabit bagi yang melihatnya walaupun dia orang fasik. Yang ketiga ketetapan hakim dengan terlihatnya hilal dari kesaksian orang yang adil atau syahadah. Adil syahadah, orang yang bisa bersaksi di pengadilan bagi orang yang tidak melihatnya. Yang keempat mendapatkan kabar terlihatnya hilal dari orang adil riwayah yang terpercaya. Dan kabar tersebut dapat dipercaya atau tidak, atau mendapatkan kabarnya terlihat hilal dari orang yang adil di riwayah dan tidak terpercaya, atau pernah berbohong kepada orang yang diberi kabar, tapi mempercayai kabar tersebut. Lalu yang kelima, mengkira-kira masuk bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang-orang yang ragu-ragu dengan bulan lain seperti orang yang di penjara seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu syihati arba'atu asya'a. Islamu aklun naqa'u an-nahwi haidin ilmu bikaunil wakti qabilan lissaumi. Adapun syarat sah puasa ada 4 hal. Yang pertama yaitu adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui bahwa waktu yang akan dipuasai adalah waktu yang dibolehkan puasa. Lalu yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu wujubihi khamsatun. Islamun taklifu itaqatun sihatun iqamatun. Adapun syarat wajib puasa ada 5 hal. Yang pertama yaitu adalah Islam, yang kedua adalah mukallaf atau akil balik, yang ketiga mampu melaksanakan puasa secara syar'i dan hissi atau keadaan yang nyata, lalu yang keempat sehat secara batin dan juga badani. Lalu yang kelima adalah berdomisili atau tidak dalam keadaan berpergian jauh. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah rukun-rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu salasatun. Niyatun la likulli yaumi fil fardhi tarku muffatirin dzakiran muhtaron ghairu jahilin ma'dzurin shaimun. Rukun-rukun puasa ada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah niat pada malam hari, tiap hari pada puasa yang wajib atau fardu, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara ingat tanpa ada paksaan, dan bukan termasuk orang yang bodoh yang diterima alasannya atau dimaafkan oleh syariat. Lalu yang terakhir adalah orang berpuasa. Lalu yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yabtulu saumun biraddatin haidin nifasin biladatin jununin walau lahdoh wa bi igma'i wa syukri ta'adda bihima in amma jami'an nahar.
Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama adalah ketika keluar dari agama Islam, yang kedua itu ketika haid, yang ketiga ketika nifas, yang keempat ketika sedang melahirkan, yang kelima ketika seorang tersebut mengalami gangguan jiwa atau gila walaupun cuma sebentar doang, lalu yang keenam ketika pingsan secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa. Lalu yang ketujuh ketika mabuk secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa begitu. Lalu berikutnya adalah hukum iftar atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Hukum iftar sendiri atau membatalkan puasa tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada empat hal. Yang pertama, wajib seperti pada perempuan yang haid atau nifas. Lalu yang kedua, boleh seperti pada orang yang berpergian jauh atau orang yang sedang sakit. Yang ketiga, tidak ada hukumnya atau tidak mempunyai sifat hukum seperti orang yang tidak sengaja batal puasanya karena tiba-tiba gila seperti itu. Lalu yang keempat itu haram seperti pada orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan sedangkan dia mampu sampai sempitnya waktu qadha. Nah, macam-macam iftar atau pembatalan puasa dari segi wajib, setidaknya tambahan fidyah itu ada 4. Nah, yang pertama wajib qadha dan fidyah seperti orang yang membatalkan puasa karena orang lain. Orang yang mengakhirkan qadha puasa tahun lalu sampai datang Ramadan lagi, sedangkan mampu mengqadha sebelum Ramadan yang tahun baru. Lalu yang berikutnya wajib qadha tanpa fidyah. Banyak contohnya seperti orang yang pingsan dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah wajib fidyah tanpa qadha seperti orang tua renta yang tidak mampu puasa. Lalu yang berikutnya adalah tidak wajib qadha dan fidyah seperti orang yang batal puasanya karena gila tanpa kesengajaan seperti itu. Lalu hal-hal yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh. Adapun yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh itu ada 7 hal. Yang pertama itu suatu benda yang masuk ke rongga tubuh secara lupa, lalu sesuatu benda yang masuk ke rongga karena kebodohan, tidak tahu bahwa hal atau perkara tersebut dapat membatalkan puasa, lalu sesuatu benda yang masuk ke rongga secara dipaksa oleh orang lain, lalu sesuatu benda yang berada di antara celah gigi masuk ke rongga bersamaan dengan menelan ludah sedangkan dia tidak bisa meludahkannya. Jadi lalu yang berikutnya itu ada masuk sesuatu tanah jalan ke dalam rongga. Berikutnya masuknya tepung pada waktu pengayakan ke dalam rongga tubuh. Lalu yang terakhir itu masuknya lalat yang terbang ke dalam rongga tubuh. Jadi seperti itulah bab-bab puasa dan juga sholat ya. Di sini saya sebagai pembaca kitab terima kasih atas perhatian para pemirsa sudah mau mengikuti saya membaca kitab untuk memenuhi penugasan UTS mata studi fikih. Baik semuanya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.